5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di pembelajaran daring kali ini. Hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalaman di rumah, pembelajaran 4. Berikut ini adalah penjelasan dari Bu Guru. Simak dengan seksama. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membaca puisi. Apa yang dibaca? Puisi apa yang dibaca Beni? Siapa yang tahu? Beni membaca puisi yang berjudul Taman Bungaku. Taman Bungaku ini karya dari Nikomang Juniati, SDN 5 Jungatan. Anak-anak nanti bisa mempraktekkan cara membaca puisi di rumah sambil dibantu kedua orang tuanya. Mari simak puisi yang dibacakan Bu Guru. Berjudul Taman Bungaku. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih-seduh. Oh angin, dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Itu contoh cara membaca puisi. Apa sih puisi itu? Mari kita pelajari tentang puisi. Coba lihat Beni dan kakaknya. Beni bertanya kepada kakaknya tentang puisi. Apa yang diucapkan Beni? Kak, Beni mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Jawab kakak Beni. Ya, silakan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Jadi, jika ada kalimat yang berbentuk paragraf, berarti itu bukan termasuk puisi. Banyak barisnya tidak ditentukan. Bagaimana kata dalam puisi? Dalam puisi memiliki kata, yaitu puisi itu kias, padat. Padat itu kalimatnya tidak melebar, tidak panjang. Dan kalimatnya dalam puisi itu kalimatnya indah. Kita pelajari tentang puisi kali ini. Apa arti puisi, Bu Guru? Puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya indah, padat, dan kias. Puisi memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat. Ciri yang kedua, ditulis dalam bait-bait. Ciri yang ketiga, satu bait puisi terdiri dari 4 baris. Itu adalah ciri dari puisi. Terus bagaimana Bu Guru cara membaca puisi? Cara membaca puisi berbeda dengan membaca kalimat biasa. Jadi anak-anak harus bisa membedakan bagaimana cara membaca puisi dan membaca kalimat biasa. Kalau membaca puisi tadi dengan bahasa yang kias, padat, dan indah. Nanti kita
bahas tentang bagaimana cara membaca puisi dengan benar dan baik. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat membaca puisi. Apa saja anak-anak? 1. Artikulasi. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga, ekspresi. Bingung Bu Guru, apa yang dinamakan dengan artikulasi, intonasi, dan ekspresi? Nah, anak-anak tidak perlu bingung. Setelah ini, Bu Guru bahas masing-masing dari arti tersebut. Apa yang dinamakan dengan artikulasi, apa yang dinamakan dengan intonasi, dan apa yang dinamakan dengan ekspresi. Yang pertama kita bahas tentang artikulasi. Apa yang dinamakan artikulasi anak-anak? Artikulasi adalah saat membaca puisi. Saat anak-anak membaca puisi, setiap kata yang diucapkan anak-anak itu harus jelas dan tidak terburu-buru. Jadi pelafalannya itu pelan, tidak perlu terburu-buru. Seperti contoh puisi yang dibacakan Bu Guru tadi, yaitu Taman Bungaku. Nah, membacanya harus pelan, tidak perlu terburu-buru, dan pengucapannya kata harus jelas. Contoh, Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Nah, seperti itu. Tidak terburu-buru dan katanya sangat jelas. Bagian kedua yaitu intonasi. Apa yang dimaksud dengan intonasi anak-anak? Intonasi adalah suara jelas, tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu pelan, atau tinggi rendahnya nada saat membaca. Jadi saat kita membaca puisi itu memiliki tinggi rendah, tidak datar semua, nadanya pun tidak sama semua. Contoh, dari puisi yang tadi ada kata seperti ini. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih-seduh. Oh angin dari segala rindu. Nah, beberapa bait yang dibacakan Bu Nurul, nadanya ada yang nada tinggi, ada yang nada rendah. Coba nanti anak-anak baca ya di rumah. Yang ketiga yaitu tentang ekspresi ya. Kali ini anak-anak tidak bisa melihat raut mukanya Bu Guru. Kayak seperti gini. Ekspresi adalah raut wajah sesuai dengan tema puisi yang sedang dibaca. Raut wajah itu menggambarkan isi dari puisi tersebut. Jika anak-anak membaca puisi tentang kegembiraan, puisi itu tentang kegembiraan, berarti raut wajahnya anak-anak tersenyum. Tapi jika anak-anak membacakan puisi dengan tema bencana, berarti raut wajahnya anak-anak harus terlihat sedih ya. Itu namanya ekspresi. Setiap puisi ada kata-kata indah. Kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata. Di buku paket anak-anak nanti ada kata cangkul. Insya Allah di halaman 34. Di situ nanti anak-anak disuruh mengartikan makna dari kata tersebut. Yang pertama yaitu kata cangkul. Apa ya itu cangkul? Tahu anak-anak bentuknya cangkul, gambarnya cangkul? Biasanya cangkul itu digunakan untuk apa? Ini dia gambarnya cangkul. Ini yang dinamakan dengan
cangkul. Apa pengertian cangkul? Cangkul adalah alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Kata yang kedua yaitu siramila. Siramila. Apa siramila itu? Biasanya seperti gambar itu, siramila bunga. Ada anak perempuan yang sedang menyirami bunga. Apa makna siramila? Siramila artinya mencurahkan air. Kata yang ketiga yaitu ada kata tumbuh. Tumbuh, apa tumbuh itu Bu Guru? Contoh seperti ini, lihat pada gambar itu. Tumbuh, lihat gambar manusia. Dari gambar pertama yaitu bayi masih kecil, lama-kelamaan menjadi anak kecil, kemudian menjadi anak-anak yang kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi bapak-bapak. Ini yang dinamakan tumbuh. Kalau hewan, contoh di sini yaitu hewan ayam. Awalnya yaitu berupa telur, setelah menetas menjadi ayam kecil atau itik. Setelah itu menjadi ayam yang besar, lama-kelamaan tumbuh menjadi ayam jago atau ayam betina. Ini semua adalah yang dinamakan dengan tumbuh. Tumbuh adalah bertambah besar. Dari kecil lama-lama akan menjadi besar. Itu yang dinamakan dengan tumbuh. Kata selanjutnya yaitu bermekaran. Kalau anak-anak mendengar kata bermekaran, pasti condongnya kepada bunga. Bu Nurul memiliki 2 gambar bunga. Gambar yang pertama yaitu bunga ini masih menguncup. Yang dinamakan bermekaran yaitu pada gambar yang kedua. Ini adalah gambar bunga yang bermekaran. Apa arti bermekaran? Bermekaran adalah mulai berkembang dan menjadi terbuka. Kata selanjutnya yaitu kata berkicau. Kalau mendengar kata berkicau, pasti anak-anak langsung berpikir tentang burung. Ya, berkicau itu identik dengan suara burung. Apa berkicau itu? Berkicau adalah bunyi burung. Sekarang ayah mengajak ibu, kakak, dan Beni bergotong royong. Lihat pada gambar di bawah itu. Ayah, ibu, kakak, dan Beni sedang bergotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman. Apa gulma itu anak-anak? Gulma adalah penyakit yang bisa membunuh tanaman. Makanya ayah mengajak semua keluarga untuk bergotong royong. Apa yang sedang dilakukan Beni dan keluarganya? Yaitu bergotong royong membersihkan taman bunga. Pernahkah kamu melakukannya? Anak-anak pernah tidak melakukan gotong royong bersama keluarga? Pasti ada yang pernah, pasti ada yang tidak. Beni memupuk tanaman. Beni bersama kakaknya bekerja sambil bernyanyi. Beni dan kakaknya menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Lagu Lihat Kebunku. Lagu Lihat Kebunku diciptakan oleh Ibu Sud. Pasti anak-anak sudah sering mendengar lagu ini. Coba dikasih contoh Bu Nurul ya, nanti anak-anak tirukan di rumah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Itu lirik lagu Lihat Kebunku.
Setiap lagu memiliki nada panjang dan nada pendek. Kita lihat latihan yang ada di paket di halaman 39 itu. Anak-anak disuruh menentukan kuat lemah tekanan lagu. Lihat kebunku. Tentukan juga panjang pendek bunyi lagu. Nanti isi di paketnya anak-anak masing-masing. Yang pertama yaitu lirik lihat kebunku. Nanti anak-anak isi lirik lihat kebunku itu dibaca panjang atau pendek, kemudian kuat atau lemah. Coba ya. Lihat kebunku. Nah, kira-kira dibaca panjang apa pendek anak-anak? Lihat kebunku dibaca panjang, kemudian tekanan nadanya kuat apa lemah? Lihat kebunku, tekanannya kuat. Yang kedua yaitu penuh dengan bunga. Panjang apa pendek? Panjang. Tekanannya termasuk tekanan lemah apa kuat? Lemah. Penuh dengan bunga. Nah, lemah ya. Lirik selanjutnya. Ada yang putih. Dibaca pendek. Ada yang putih. Nah, tekanannya kuat. Nah, dan ada yang merah. Panjang atau pendek? Panjang. Tekanannya kuat apa lemah? Lemah. Dan ada yang merah. Lemah ya. Gimana? Semuanya indah. Nah, dibaca panjang, tekanannya kuat. Bisa ya anak-anak? Nanti anak-anak isi dalam paketnya. Setelah itu, lihat Benny dan ayahnya. Kita amati bersama-sama. Benny dan ayahnya sedang ngapain ya? Lihat Benny. Ayah, apakah nama benda ini? Jawab ayah, benda ini disebut jangka sorong. Benny bertanya lagi, apa kegunaannya benda ini ya? Ayah memberi penjelasan kepada Benny. Gunanya benda ini, maksudnya gunanya benda jangka sorong ini untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil. Coba Bu Guru terangkan lebih jelas. Bagaimana sih bentuk benda sorong itu? Bentuk benda sorong itu seperti gambar ini ya. Ini namanya benda sorong. Nah, biasanya digunakan ini untuk mengukur diameter benda sorong. Dan penggaris yang sini digunakan untuk mengukur panjangnya. Jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur panjang benda, tetapi tidak boleh lebih dari 30 cm. Apa jangka sorong itu anak-anak? Jangka sorong adalah alat untuk mengukur benda berbentuk lingkaran, seperti cincin, mur, lingkar jari, pensil, dan kelereng. Tidak bisa mengukur panjang benda yang memiliki ukuran panjang yang lebih besar. Maksudnya, tidak bisa digunakan untuk mengukur panjang yang bendanya itu amat sangat panjang. Hanya mampu mengukur maksimal 30 cm, 30 cm. Jangka sorong menggunakan satuan cm dan milimeter. Milimeter ini digunakan untuk mengukur diameter yang berbentuk lingkaran. Nanti di paketnya anak-anak ada latihan. Nah, perhatikan gambar berikut. Berikan centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Dikasih contoh Bu Nurul 1 saja, yaitu nomor 1. Benda tersebut bisakah diukur menggunakan jangka sorong? Nah,
Panjang ini bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong karena panjangnya tidak lebih dari 30 cm. Kemudian diameternya bisa diukur dari pegangan yang dipegang tangan ini ya. Lingkarannya ini berapa milimeter. Berarti kita kasih tanda checklist. Nah, untuk selanjutnya nomor 2 sampai 6 anak-anak lanjut sendiri di rumah. Alhamdulillah, tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalaman di rumah pembelajaran 4. Hari ini selesai. Semoga apa yang diterangkan Bu Nurul dan apa yang dijelaskan oleh Bu Guru bermanfaat buat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.